Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan eh, mempraktekkan cara mengikuti ataupun untuk mendapatkan sertifikat pelatihan ASN ya, BKNpedia ya. Jadi saja BKNpedia seperti ini. Nah, pilih yang paling atas ini ya, bknpedia.bkn.go.id. Sudah tampilan seperti ini. Silakan di login dulu ya. Di sini ada atas kanan ini. Nah, di sini dia minta username dan password. Username itu masing-masing ya. Kemudian passwordnya juga masukkan password MyASN atau password EKIN ya atau SKP sama. Silakan masukkan user dan password masing-masing ya. Kemudian sign in. Nah, kemudian dia kan minta kode MFA atau OTP ya. Silakan dimasukkan, dibuka autentifikator dari HP. Kemudian sign in. Tunggu sebentar ya. Nah, sini sudah terlihat ya tampilannya. Rekan-rekan bisa masuk ke jadwal pelatihan ini ya. Klik saja. Kemudian pilih belajar mandiri atau monitoring dan evaluasi, pelatihan fungsional, pelatihan teknis, kerjasama dan fasilitasi, pelatihan dasar CPNS ini tuh yang CPNS ya. Pelatihan kepemimpinan, kemudian sertifikasi pengelola kepegawaian. Nah, ini rekan-rekan boleh pilih salah satunya ya. Kalau di sini saya contohkan untuk yang ini ya, belajar mandiri. Klik saja. Nah, di sini ada ya, belajar mandiri pelatihan gamification PP nomor 94 tahun 2021. Nah, rekan-rekan Pak dilihat di sini ya, kuotanya ada 1.000 orang. Ya, 1.000 orang. Kemudian pendaftar ada 10.436 orang. Artinya kalau rekan-rekan memilih ini dia sudah pendaftar sudah banyak ya. Saran saya tidak usah diambil yang seperti ini. Pastikan kuotanya lebih besar daripada pendaftar ya. Nah, maka itu kita cari ke bawah ya. Ini saya sudah tadi sudah dapat sertifikat di sini ya. Kemudian ini kuota 1.000, pendaftar 10.000 ya. Kita lihat dulu ya. Apakah? Nah, yang ini aja ya. Yang ini kan bisa kita lihat ya. Nah, pelatihannya belajar mandiri AI generatif untuk ASN. Kuotanya di sini ada 100.000 ya. 100.000 orang. Kemudian pendaftar itu masih 31.000. Iya kan? Ya 31.000. Artinya masih banyak ya kuotanya. Kita klik daftar. Continue. Ada tampilan seperti ini. Klik continue ya. Nah, ini boleh yang mana saja boleh dipilih ya. Tapi di sini saya pilih yang ini ya. Belajar mandiri, micro learning, perencanaan kinerja ASN. View. Tunggu. Nah, setelah tampilan seperti ini, rekan-rekan silakan klik ini ya, masuk. Nah, setelah tampilan seperti ini, silakan klik di sini lakukan. Kemudian klik ini ya, perencanaan kinerja ASN. Nah, klik loading. Nah,
Jadi di sini kita disuruh membaca materinya ya dan memahami isi materi dalam bentuk PDF ini ya. Tunggu ini masih proses membuka file ya. Oke, baik. Ini sudah tampil ya. Ada bahan bacaan ini. Dia dari 11 halaman. Nah, rekan-rekan boleh membaca perlahan ya. Lembar demi lembar boleh dibaca, dipahami. Agar kita mudah nanti menjawab eh, soal pelatihan yang diberikan nantinya. Setelah ini ya, silakan dibaca. Ini kita lewati saja ya, kita lengkapi ya, kita percepat. Nah, selesai ya. Kemudian kita scroll ke bawah ya. Di sini ada lanjutkan atau selanjutnya ya. Klik saja. Nah, di sini ada kita disuruh mengerjakan kuis ya. Waktu pengerjaan 10 menit. Waktu pengerjaan 10 menit. Metode penilaian nilai tertinggi. Nilai kelulusan 70 dari 100. Artinya nilai minimal itu kita harus mendapatkan nilainya 70 minimal ya. Bawah 70 itu dianggap gagal atau boleh diulangi. Kemudian maksimal nilainya 100. Nah, rekan-rekan harus dapat nilai minimal 70 ya dari 100. Ya, ya, kemudian kita klik kerjakan kuis yang ini ya. Mulai mengerjakan. Nah, di sini akan muncul soal ya. Silakan rekan-rekan dijawab soalnya. Dokumen perencanaan manakah yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan perjanjian kinerja tahunan? Sini ada pilihan ganda ya, A, B, C, D. Kemudian jawabannya rencana strategis instansi pemerintah ya, C. Kemudian tunggu. Nah, ah, pilih C ya. Kemudian hasil kerja dari penugasan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian secara otomatis dikategorikan sebagai hasil kerja tambahan ya. Ini oke. Kemudian soal 3, apa yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan kinerja ASN yang modern dan terintegrasi? Ini ada penjelasan antara kinerja organisasi dan kinerja individu, jumlah masa kerja dan senioritas pegawai, kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugas rutin, kedekatan hubungan antara atasan dan bawahan. Ini ya penjelasan penyelarasan antara kerja organisasi dan individu ya. Kemudian soal 4, manakah nilai yang tidak termasuk dalam nilai dasar ASN berakhlak yang menjadi standar perilaku kerja? Kolaboratif, harmonis, akuntabel, kompetitif, kompetitif ya. D. Kemudian soal 5, pada jenjang jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, apa saja yang menjadi ukuran keberhasilan kerja? Hmm, kualitas, kuantitas, dan waktu ini ya, kualitas, kuantitas, dan waktu. Kemudian klik halaman selanjutnya untuk menampilkan soal berikutnya. Nah, ini soal 6 ya. Apa kegunaan utama dari manual indikator kinerja individu atau IKI bagi pegawai? Ini menentukan jumlah anggaran yang akan diterima individu, menghapus kewajiban dialog kinerja antar pimpinan dan bawahan, agar sasaran hasil kinerja dapat dipahami dan dioperasionalkan secara tepat.
atau D sebagai dasar pemberian sanksi disiplin berat. Ini yang C ya, C. Agar sasaran hasil kerja dapat dipahami dan dioperasionalkan secara tepat ya. Ini soal 7. Metode cascading yang menghasilkan strategi di mana capaian pegawai menjadi representasi langsung dari capaian pimpinan tersebut. Ini ya, direct cascading ya. Kemudian ini soal 8. Dalam penyusunan rencana hasil kerja bagi JPT, jabatan profesional tertentu ya, perspektif yang berorientasi pada kepuasan masyarakat disebut perspektif penerima layanan ya, yang B. Kemudian soal 9, prinsip SMART dalam penetapan indikator kinerja individu terdiri dari spesifik, sumber, relevan, dan bond. Ini ya yang B ya. Kemudian soal 10, komponen apa saja yang wajib dimuat dalam menyusun sasaran kinerja pegawai jabatan pimpinan tinggi. Ini sertifikat pelatihan dan piagam penghargaan, hasil kerja, dan perilaku kerja, lewat pendidikan dan pengalaman kerja, daftar hadir dan laporan harian. Ini yang B ya, hasil kerja, RHK, dan perilaku kerja berakhlak ya. Kemudian rekan-rekan boleh klik kalau sudah dianggap selesai ya, atau sudah jawabannya sudah dianggap benar, silakan klik selesaikan kuis. Diarahkan ke pos tes perencanaan kinerja dan rangkuman hasil pengerjaan kuis. Ini jawabannya yang tersimpan. Ini ada 10 soal tadi ya. Jawabannya tersimpan, jawaban tersimpan semua. Kemudian kalau kita sudah yakin tadi jawabannya sudah yakin benar ya. Nah, ini tadi jawabannya sudah selesai kita isi. Kemudian rekan-rekan bisa klik kirim semua dan selesai. Nah, kemudian ada lagi notifnya. Klik lagi kirim semua dan selesai. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nilai tertinggi 90 dari 100. Nilai kita 90 ya dari 100, artinya lulus ya. Ini dia. Selesai mengerjakan Rabu jam sekian sampai jam sekian. Kemudian durasi kita mengerjakannya 7 menit 19 detik. Nilai kita 90 dari 100 ya. Artinya 90 ini nilai kita ya. Nah, dari 10 soal kita salah satu ya. Nah, jika nilai ini sudah dianggap udah oke, kita lanjut saja karena nilai terendah itu 70 ya, 90 udah dianggap oke. Selanjutnya. Nah, di sini ada lagi evaluasi dan kebutuhan pembelajaran mandiri. Silakan jawab pertanyaan, klik yang ini ya. Nah, di sini rekan-rekan nanti boleh menjawab apa saja. Dari skala 1 sampai 5, berapa? Ini mode anonim ya. Berapa yang Anda berikan atas kejelasan instruksi setiap aktivitas dalam belajar mandiri ini? Silakan dari skala 1 sampai 5. Kalau saya pilih 5 ya nilainya. Kemudian kita jelaskan alasan Anda memberikan penilaian tersebut. Jawaban yang ini, yang diketik ini bebas ya. Rekan-rekan boleh mengisi apa saja sesuai selera ya. Ini saya contohkan, saya isinya seperti ini ya. Ah, jelaskan alasan Anda memberikan penilaian tersebut. Alasan saya memberikan penilaian 5 ini karena instruksi setiap aktivitas menurut saya sangat jelas ya.
Terus saya sangat bermanfaat. Kemudian halaman selanjutnya, di sini ada anonim lagi ya. Ini, ini boleh pilih berbeda ya. Kemudian isikan penjelasannya dan boleh berbeda juga. Nah, kemudian di sini ada, terus selanjutnya kita serahkan jawaban Anda. Klik saja. Nah, di sini evaluasi kebutuhan pembelajaran mandiri. Selesai ya. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini ini kita perhatikan ya. Bahan bacaan selesai ya. Ada centang dan selesai. Kemudian post test ada centang selesai. Kemudian survei tadi, itu tadi pertanyaan itu ada centang dan selesai. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sertifikat ya. Kita klik saja di sini. Nah, ini dia sertifikat yang sudah kita dapatkan ya. Ini nomor sertifikatnya, kemudian ini nama kita ya. Nah, ini pembelajarannya ya. Eh, ada 2 JP. Kemudian ini yang menyelenggarakan itu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini sertifikat langsung dari BKN ya. Ini tanggal hari ini, bulan hari ini ya. Nah, ini ada bertanda tangan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Negara. Nah, setelah seperti ini, silakan unduh saja. Dan ya demikian tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.